Salam damai dalam Yesus Kristus. Topik dari sharing saya kali ini adalah 5 orang terdekat. Saya mulai dengan kutipan dari seorang entrepreneur atau pengusaha dan juga motivator terkenal bernama Jim Rohn yang seringkali dikutip di dalam seminar-seminar bahwa seseorang adalah hasil rata-rata dari 5 orang terdekatnya. Ya, jadi 5 orang tersebut adalah orang-orang yang mana kita paling sering berinteraksi, kita paling banyak habiskan waktu kita. Yang menjadikan seseorang menjadi dirinya adalah 5 orang terdekatnya. Mengapa demikian? Karena kita akan menyerap kebiasaan orang-orang dekat kita, bahkan cara berpikir, kebiasaan, dan tingkah laku kita akan sangat dipengaruhi oleh teman-teman pergaulan kita. Jadi kita harus berhati-hati dengan siapa kita habiskan waktu kita. Jika teman-teman kita selalu berpikiran negatif, pesimis, kita akan cenderung berpikiran negatif dan pesimis. Sebaliknya jika kita bergaul dengan teman-teman yang positif dan optimis, kita akan menjadi optimis seperti mereka juga. Kemungkinan hal ini tidak kita sadari dan ada di dalam alam bawah sadar kita. Namun hal ini sungguh terjadi. Teman-teman terdekat kita yang membentuk pola pikir kita, tingkah laku, dan perbuatan kita. Penting untuk meletakkan diri kita di tengah orang-orang yang tanpa kita sadari membentuk diri kita. Di kitab Kisah Para Rasul, diceritakan suatu hari ada seorang lumpuh dari lahir dan disembuhkan oleh Petrus, sehingga orang banyak sangat keheranan dan mengikutinya. Ketika Petrus dan Yohanes berbicara kepada orang banyak, datanglah imam-imam dan kepala pengawal bait Allah, dan mereka marah karena Petrus dan Yohanes mengabarkan kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka ditangkap dan dimasukkan ke penjara sampai esok harinya. Mereka dibawa ke sidang dan mulai diperiksa oleh imam besar dan orang-orang keturunan imam besar. Mereka ditanya dengan kuasa mana mereka menyembuhkan orang lumpuh. Mereka menjawab dengan berani bahwa Yesus yang mereka salibkan dan telah bangkit dari antara orang mati yang memberi mereka kuasa untuk menyembuhkan orang lumpuh. Kita baca di Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-13. Bunyinya seperti ini. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Dalam bahasa Inggrisnya, they had been with Jesus. Ya, jadi terjemahan dari keduanya sebagai pengikut Yesus adalah bahwa mereka pernah bersama dengan Yesus. Dikatakan mereka sangat heran akan perbuatan atau perubahan dalam diri Petrus, dan ini dilihat dan dirasakan oleh pemuka-pemuka agama. Ada perubahan yang terpancar keluar dari mereka karena mereka telah diubahkan. Mereka mengetahui bahwa mereka pernah bersama dengan Yesus. Rasul Petrus dan Yohanes pernah bersama Yesus selama 3,5 tahun dan mengalami transformasi dalam hidupnya karena dia bergaul dan menghabiskan banyak waktu bersama Yesus dan para rasul lainnya. Mereka bersama-sama dengan Yesus, mereka berjalan, makan, tidur, belajar, mengamati Yesus, mengajar, dan melakukan mujizat-mujizatnya. Bukan hanya hubungan sebagai guru dan murid, namun mereka memiliki hubungan pribadi yang erat. Mereka hanya seorang nelayan yang tidak terpelajar dan dianggap tidak mempunyai pengetahuan yang cukup. Mereka dianggap tidak menguasai hukum Taurat seperti pemimpin-pemimpin Yahudi, namun demikian mereka telah diubahkan karena mereka pernah bersama dengan Yesus. Petrus melakukan mukjizat membuat orang lumpuh yang dari lahir berjalan kembali dan mampu berkhotbah, berbicara, menyampaikan kabar keselamatan di depan banyak orang dan membuat 5.000 orang bertobat. Di dalam sidang mereka tidak menggambarkan seperti orang yang tidak terpelajar.
Mereka berbicara tanpa rasa takut karena mereka penuh dengan Roh Kudus, karena mereka pernah bersama Yesus. Di ayat 8 dikatakan bahwa Petrus penuh dengan Roh Kudus sehingga perbuatan Petrus dipimpin dan diarahkan oleh Roh Kudus. Mari kita lihat peran Roh Kudus di kitab Yohanes pasal 14 ayat yang ke-26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Di sini kata kuncinya adalah dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Jadi Roh Kudus yang akan mengajarkan segala sesuatu kepada kita semua. Petrus menunjukkan kematangan, hikmat, dan pengetahuan tentang firman yang diinspirasi oleh Roh Kudus. Kita melihat seorang Petrus sebagai pengkhotbah yang hebat dengan khotbah mahakaryanya yang membuat 5.000 orang bertobat. Transformasi Petrus terjadi karena dia pernah bersama Yesus. Hanya Yesus, pencipta kita, dapat mengubah kehidupan kita. Dikatakan, dialah atau Roh Kudus yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Kebiasaan kita, karakter, hikmat, kebijaksanaan kita, tingkah laku kita, dan semua aspek kehidupan kita Tuhan akan ubahkan. Dari tidak percaya diri menjadi percaya diri, dari pemarah menjadi penyabar, dari orang yang egois menjadi orang yang peduli dengan sesamanya, dan lain sebagainya. Bila kita ingin berubah, kita tidak ada cara lain selain kita luangkan waktu untuk bergaul, berinteraksi dengan Tuhan, mengenal, dan membangun hubungan pribadi dengan Dia. Akan menjadi seorang seperti apa kita dalam 5 tahun ke depan, tergantung dari buku apa dan yang kita baca dan dengan siapa kita berteman. Seharusnya sebagai seorang Kristen, kita luangkan waktu dengan Yesus, kita bangun hubungan pribadi dengan Yesus. Bagaimana caranya? Dengan berdoa, dengan membaca dan merenungkan firman-Nya, dengan menyembah dan memuji Dia setiap hari. Sangat penting untuk belajar firman-Nya, karena melalui pendalaman Alkitab, dengan membaca Alkitab, kita akan mengetahui pikiran Tuhan dan mengenal Tuhan secara pribadi. Tidaklah cukup bila kita hanya mengenal namanya saja. Di kitab Yohanes pasal 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ya, jadi kita ingin mengenal Tuhan. Jika kita ingin mengenal Tuhan, kita harus tahu isi Alkitab, karena dikatakan bahwa firman itu adalah Allah. Dengan mengenal Dia secara pribadi, kita tahu apa rencana Tuhan dalam hidup kita, apa yang menyenangkan Dia dan apa yang tidak. Hal-hal apa yang harus kita lakukan untuk mendapatkan keselamatan. Bagaimana kita harus hidup kudus hingga kedatangannya yang kedua kali. Alkitab adalah buku hidup yang harus menjadi pedoman dalam hidup kita di dunia, dan juga bagaimana cara memperoleh hidup kekal bersama Tuhan. Ingat bahwa kita adalah produk atau hasil dari rata-rata 5 orang terdekat kita, yaitu orang-orang di mana kita paling banyak bergaul, paling banyak berinteraksi dengan kita. Yang menjadikan seseorang menjadi dirinya adalah 5 orang terdekatnya. Kita coba pikirkan, renungkan, dan tuliskan 5 orang terdekat kita, yaitu orang-orang di mana kita paling banyak berinteraksi. Apakah Tuhan Yesus ada dalam daftar kita? Kalau belum, coba kita masukkan Yesus ke dalam daftar 5 orang yang akan mempengaruhi hidup kita. Niscaya kita akan diubahkan, ditransformasikan dari hari ke hari menjadi seperti Dia. Kita perlu Yesus menjadi yang paling berpengaruh di antara 5 orang terdekat kita. Tidak cukup tentunya hanya dengan menuliskan dan memasukkan Yesus ke dalam daftar 5 orang terdekat, tanpa kita
berinteraksi dengan Dia. Percayalah bahwa sifat, tingkah laku, perbuatan kita akan terpengaruh oleh karakter Yesus. Terpengaruh dalam konotasi yang positif karena hanya firman-Nya yang akan mengubahkan kita. Dengan kekuatan sendiri akan sulit buat kita untuk mengubah sifat kedagingan kita. Mari kita berikan kesempatan Tuhan untuk mempengaruhi hidup kita agar kita ditransformasikan menjadi lebih seperti Dia, menjadi lebih menyerupai Dia. Tuhan akan menjadi semakin besar dan kita menjadi semakin kecil. Perubahan hidup kita terjadi dan kita akan menjadi kesaksian hidup bagi orang lain karena kita pernah bersama Yesus. Seperti perubahan Petrus dan Yohanes yang menjadi kesaksian hidup untuk pemuka-pemuka Yahudi karena mereka pernah bersama Yesus. Mari kita jadikan Yesus satu dari 5 orang terdekat kita. Amin. Puji Tuhan. Brother Bambang menyampaikan bahwa kita akan menjadi seperti orang yang kita dekatin ataupun yang sering memiliki waktu bersama dengan kita. Dan hari ini saudara dan saya ada pilihan. Siapa yang kita mau menginfluence kita? Siapa yang kita mau supaya orang itu bisa menjadi model kita, ataupun kita mau ikut jejak hidup dia. Dan saya percaya tidak ada yang lain. Yesus adalah orang yang paling tepat yang kita mau di-influence supaya kita lebih seperti dia. Karena ikut dia itu kita tahu yang paling indah, paling senang, paling bahagia. Kalau kita hidup di dunia ini tidak ikut Yesus, kehidupan kita ini sungguh tidak ada artinya. Karena sia-sia belaka semuanya yang ada di dunia ini. Tidak ada satu har pun yang tidak fana. Hanya Yesus satu-satunya jalan, dan Dia adalah kebanggaan kita dan pengharapan kita. Kita mengharapkan saudara semuanya bisa ikut Yesus, jadi influence oleh Dia, dari firman Dia, dan puji Dia, dan Roh Kudus Dia akan membimbing kita. God bless you. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman Engkau. Biarlah kami menjadi anak-anak Engkau yang mau Tuhan dirubah oleh firman Engkau dan dibimbing oleh Roh Kudus Engkau. Tuhan, tangkaplah kami Tuhan. Berkatilah kami. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus kami telah berdoa. Hatiku dengan kasih-Mu. Katakan pada Tuhan, bentuk hati kami.